Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita satukan hati kita mulai ibadah kita di dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, kami bersyukur Bapa atas kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hingga pada saat ini kami jemaat-jemaat-Mu Bapa boleh kembali hadir Bapa di hadapan-Mu Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa, dan juga meninggikan nama-Mu Tuhan di tempat ini Bapa. Bapa, terlebih dahulu kiranya Tuhan Engkau menyucikan hati dan pikiran kami Bapa. Engkau mengampuni dosa kami ya Tuhan, supaya kami boleh layak Tuhan masuk di hadirat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa Bapa pada saat ini buat pelayan-pelayan pagi hari ini yang mengambil bagian Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang mengurapi Tuhan pelayan-pelayan-Mu, sehingga kami Tuhan boleh menjadi Tuhan segambar dengan Engkau Tuhan, sehingga kami memiliki hati roh yang melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus ya Tuhan yang besar. Pada saat ini kami berdoa juga Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu yang akan hadir di tempat ini. Engkau tutup bungkus mereka Tuhan oleh kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh datang kemari Tuhan dengan sukacita dan pulang juga dengan penuh berkat di tempat ini Bapak. Engkau berkati Tuhan rumah doa di tempat ini Bapak, yaitu Bapak gereja Sutomo Tower ini Bapak, kami serahkan Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan gereja ini menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang-orang Bapak. Bapak, kami berdoa Tuhan buat tetangga-tetangga di sekitar gedung gereja ini Bapak, dimanapun mereka berada Bapak, supaya mereka boleh tersentuh dan tergerak hatinya untuk datang ke tempat ini Tuhan. Kami percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kursi-kursi ini terpenuhi oleh jiwa-jiwa baru Tuhan. Kami menuai Bapak jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang besar Bapak. Kami berdoa juga Tuhan buat hamba-Mu yang nantinya akan menyampaikan firman-Mu kepada kami Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati Bapak. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh menjamah semua hati kami dan boleh mengubah hidup-hidup kami, hidup anak-anak-Mu di tempat ini Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Bapak ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapak. Ini doa kami anak-anak-Mu. Mari kita bersama-sama berkata amin. Haleluya. Saya
Saya ucapkan shalom, selamat siang, shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan, anak-anak muda, shalom. Kurang semangat, shalom. Haleluya. Berapa banyak yang percaya Tuhan Yesus baik dulu, sekarang, dan selamanya? Boleh lambaikan tanganmu. Dia itu kasih setianya menyertai kita sepanjang hidup kita. Yang setuju katakan amin. Mari kita puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Kasih-Mu takkan pernah berakhir sepanjang hidup kami ya Tuhan Yesus. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Kita puji Tuhan dengan sukacita bersama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Bapak Ibu saja bersama katakan dari awal. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Rasakan dan nikmati kasih-Mu Tuhan. Tak berkesudahan dari hidup kami. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Dia yang memelihara kami. Syukur padamu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari bersama-sama bertepuk tangan di atas kepala. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, penyertaanmu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Dia yang mengasihi kita, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Sekali lagi nyatakan dengan iman. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yang mau memuliakan Tuhan boleh lambaikan tanganmu tinggi. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, mulia. Mari Bapak Ibu saja katakan Gloria. Sukacita Natal terjadi di tempat ini. Muliakan Tuhan. Gloria.
bagi Raja Penebus. Mari bersama-sama. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Sorak-sorai sukacita Natal, katakan amin. Haleluya. Kami bersukacita Tuhan. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Sebab kami tahu ya Tuhan Yesus, Engkau selalu bersama dengan kami ya Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan Yesus, sebagai penolong yang setia bagi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan indah di dekatmu, nikmati kemurahan-Mu di setiap jejak hidupku. Kau ukir kebaikan-Mu, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terhitung kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia dalam hidupku. Tiada terhitung pertolongan, tiada terukur, tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia dalam hidupku. Mari bersama-sama dari awal katakan pujian ini. Hadirat-Mu Tuhan, indah di dekatmu. Mari nikmati, nikmati kemurahan-Mu di setiap jejak hidupku. Kau ukir kebaikan-Mu, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia dalam hidupku. Tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia dalam hidupku. Kami nyatakan kepadamu dengan segenap hati, tiada terhitung pertolongan-Mu. Benar ya Tuhan, tiada terhitung
kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia dalam hidupku. Mari angkat kedua tanganmu, nyatakan lebih lagi. Tiada terigu pertolongan-Mu. Kau besar ya Tuhan, setia, setia di dalam hidup kami ya Tuhan. Tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia dalam hidupku. Tiada terhitung, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, izinkan Tuhan hadir dalam hidupku. Tiada terhitung, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia ya Tuhan. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia dalam hidup kami, dalam hidupku. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan pada pagi hari ini. Oh ya Rabbana, Kau ajaib bagi kami. Oh ya oh ya Rabbana, bila kami melihat apa yang Kau perbuat Tuhan sepanjang tahun ini ya Tuhan bagi kami ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Oh ya Rabbana, Engkau izinkan kami berada sampai saat ini ya Tuhan Yesus. Engkau izinkan semua perkara terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau izinkan goncangan terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Namun Engkau selalu memelihara kami ya Tuhan Yesus. Ya nalabasanaralabo. Haleluya. Engkau besar bagi kami ya Tuhan. Engkau dahsyat dalam segala kesusahan kami. Engkaulah Tuhan yang menghibur kami dalam kesusahan. Engkau Tuhan yang melepaskan kami dari segala keterikatan. Oh ya dabatakara-labasyanara-laba. Engkau Tuhan yang menyembuhkan kami ketika kami sakit ya Tuhan. Oh ya dabatakara-laba. Kuasa-Mu sempurna ya Tuhan Yesus. Jangan berhenti untuk mengucap syukur Bapak Ibu. Oh ya dapat
Datanglah Tuhan, hampiri kami umat-Mu ya Bapa. Oh, jamahlah kami ya Tuhan. Engkau mendengar segala kerinduan kami ya Bapa. Bahkan keinginan kami Tuhan di tahun depan Engkau mau menjawabnya ya Tuhan. Bangkitkan roh kami ya Tuhan, bawa kami untuk terus terhubung denganmu ya Bapa. Ya dagang berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang besar Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Segala hormat kami persembahkan kepadamu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Oh, ya nabatakara labasena nabarabarabata. Ya nabatakara labasena nabarabarabata labasikiara. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau telah mendengar seruan hati kami ya Bapa. Ya nama takara labasya. Ya nama takara labasya. Hadirlah Engkau Tuhan. Ya nama takara labasya. Izinkan roh kami Tuhan, izinkan roh kami untuk menyembah-Mu ya Bapa Yesus. Oh ya rabatakara labasya dadarabarabarabarabarabatakara labasya. Ya nanararabatakara labasya dadarabarabarabarabasya. Oh ya rabatakara labasya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Oh ya rabatakara labarabarabarabatakara labarabarabarabarabasya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, ketika kami datang ke bait suci-Mu ya Tuhan Yesus, meminta kepadamu Tuhan Yesus. Oh ya Engkau menyegarkan kami Tuhan Yesus. Engkau yang menjawab setiap kami Tuhan Yesus. Engkau menyembuhkan hati kami Tuhan. Engkau memulihkan hati kami ya Tuhan Yesus. Engkau membaharui setiap hati kami ya Bapa Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Besar ajaib Kau Tuhan. Ya dapat takara labasegera. Mari buka kedua tanganmu. Oh ya dapat takara. Besar Allahku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar
dan ajaib. Allahku besar Kau Tuhan, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku. selamanya Kau besar, Selamanya besar dan ajaib. Allahku, oh how great is our God, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great are you, Lord? Great is our God. Segenap hati kami Tuhan memuji-Mu Tuhan Yesus. Is our God, and all will sing how great is our God. Name above all names, name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing, my heart will sing, how great is our God. Name above all names, name above all names. Kau bertahta di atas pujian kami ya Tuhan. My heart will sing, how great is our God. Kan bersama-sama kita bangkit berdiri, kita puji Dia, bersama-sama bertepuk tangan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Kau besar Tuhan, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great, 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 how great is our God. Haleluya, 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 haleluya. Rinduan kepada Tuhan. Oh, rabatagara labacangara labalabalabalabalabalabal. Sungguh Engkau dahsyat ya Tuhan. amin. Sungguh Engkau ajaib, Engkau dahsyat ya Tuhan. Oh, rabasikara labalabalabalabal. Saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa ya Bapa. Kami mau bersepakat bersatu hati ya Bapa. Kami mau percayakan ya Bapa. Kami berdoa mau menyerahkan bangsa kami ya Bapa, bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Allah Bapa semesta alam, dan memanjatkan perlindungan-Mu atas keselamatan bangsa dan negara kami, serta hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin bangsa kami ya Bapa. Bapa, kami kiranya berdoa ya Bapa, minta anugerah-Mu, kesejahteraan-Mu, keamanan bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami mengalami pertumbuhan ekonomi yang dahsyat ya Bapa. Bawalah bangsa ini kesejahteraan, ke dalam kesejahteraan,
dan bawa rakyat kami Indonesia ini ya Bapa ke dalam kemakmuran ya Bapa. Berkati ya Tuhan, berkati bangsa kami Indonesia ya Bapa. Berilah terang-Mu yang ajaib yang memberkati bangsa-bangsa ini ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa ya Bapa, kiranya Engkau memberkati ya Bapa pemimpin-pemimpin gereja kami ya Bapa. Gereja-gereja yang ada di Indonesia Engkau berkati ya Bapa. Kiranya ya Tuhan yang berkenan untuk melindungi dan memberkati semua hamba-hamba-Mu yang dahsyat ya Bapa. Dengan hikmat, dengan kebijaksanaan, dengan tuntunan-Mu yang visi-visi yang luar biasa yang Kau berikan ya Bapa. Serta Engkau memberikan ya Bapa kerukunan dan kedamaian bagi hamba-hamba-Mu ya Bapa. Berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka. Apapun yang diperbuat ya Bapa, itu sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga bersepakat berdoa ya Bapa untuk seluruh umat-Mu ya Bapa yang ada di seluruh daerah, seluruh Indonesia ya Bapa, dan seluruh bangsa ya Bapa. Kiranya Tuhan yang berkenan untuk membuka ya Bapa, memberkati dan membuka tingkap-tingkap langit ya Bapa. Amin. Dan mencurahkan berkat yang berlimpah di tengah-tengah masa kesulitan ini ya Bapa. Bapa, kami juga memohonkan pertolongan-Mu ya Bapa, dan berkat-Mu atas pembangunan rumah Tuhan ya Bapa, Sumatera Resort ya Bapa. Kiranya pertolongan-Mu ya Bapa Engkau kirimkan ya Bapa donatur yang luar biasa ya Bapa, sehingga pembangunan rumah-Mu ya Bapa akan selesai pada waktu yang Engkau tentukan ya Bapa. Kami percaya Bapa, pembangunan 10 rumah doa, 7 ikonik Alkitab dan chapel, kiranya Tuhan turut bekerja menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu ya Bapa. Bapa, terima kasih Bapa. Dalam masa ini ya Bapa, di mana sebentar lagi ya Bapa akan Natal, kami akan merayakan Natal dan Tahun Baru ya Bapa. Kiranya Engkau turut campur tangan, perlindungan-Mu sempurna ya Bapa, dan Engkau tutup bungkus ya Bapa seluruh dunia dan Indonesia ya Bapa dengan tangan-Mu yang luar biasa. Dengan darah Tuhan Yesus Engkau tutup bungkus, sehingga terjadi kedamaian, keamanan yang kondusif ya Bapa. Jauhkan dari segala ancaman-ancaman ya Bapa. Biarlah kami bisa merayakan ibadah Natal, ibadah-Mu ya Bapa, perayaan-Mu yang luar biasa ini ya Bapa. Karena hari ini adalah hari kebesaran-Mu ya Bapa, untuk mengenang kelahiran Tuhan Yesus ya Bapa. Kiranya Engkau campur tangan dalam hal ini ya Bapa. Engkau memberi ya Bapa keamanan ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua doa-doa ini ke dalam tangan-Mu yang luar biasa, tangan-Mu Tuhan ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau yang memenuhi, Engkau yang menggenapi ya Bapa, Engkau yang memberkati ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kami tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
menyatakan rohmu. Biarlah rohmu memenuhi setiap kami pagi hari ini ya Tuhan. Kuasai setiap kami dengan rohmu ya Tuhan. Biarlah ulapanmu turun atas setiap kami pagi hari ini ya Abba. Sehingga kami boleh menangkap pesan-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Abba. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami Tuhan, sehingga roh kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Kami membuka hati kami membuka pikiran kami Tuhan. Kami tundukkan pikiran kami hanya kepada firman-Mu. Kami tidak izinkan iblis mengambil apapun yang Tuhan sudah tetapkan dan siapkan pagi hari ini. Oh ralama kataka ya ralaba ya ralaba. Kami selaraskan hati kami, pikiran kami hanya kepada firman-Mu pagi hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, berbicaralah dengan cara-Mu yang ajaib. Biarlah sementara firman disampaikan, Kau menjamah setiap kami. Kau memberi pengertian kepada setiap kami. Kami mau pulang dari tempat ini membawa sesuatu yang baru. Ada perubahan di dalam paradigma kami. Ada yang diperbaharui di dalam roh kami ya Tuhan. Kami menjadi semakin serupa dengan Engkau. Oh ralaba syanda ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Bahkan pengurapan-Mu turun atas hamba ya Tuhan. Oh terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Bapak Ibu anak-anak muda boleh duduk kembali. Shalom semuanya. Selamat pagi, terima kasih tim musik. Oke. Bulan ini kita masuk ke dalam satu tema yang berisikan tentang buah roh. Wah, ini bukan pesan yang mudah buat setiap kita orang Kristen ya. Karena buah roh itu bukan seperti bahasa roh yang tidak bisa kita lihat. Tetapi buah roh itu adalah sesuatu yang harus bisa dicicipin oleh orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Amin. Boleh slide pertama saya. Tuntunan kita di bulan ini terambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau Bapak Ibu dan anak-anak muda hitung, itu ada 9 dari buah roh. Nah yang menarik begini, kalau kita 9 kita berpikirnya gini, kayak karunia ya, karunia rohani, karunia melayani. 2 bulan belakangan ini kan kita bahas tentang apa? Karunia roh, karunia melayani. Selalu ada opsi. Yang seorang bisa punya 2, bisa punya 3, bisa punya 1 gitu. Tapi kalau buah roh yang menarik adalah itu tidak boleh dipilih Bapak Ibu, anak-anak muda. Kita lihat di terjemahan bahasa Inggrisnya lebih jelas ya. But the fruit of the Spirit is love, joy,
peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such thing there is no law. But the fruit, kalau dia boleh pilih itu pakai fruits, banyak gitu ya. Kalau yang udah belajar bahasa Inggris udah pastilah tahu lah. Tapi dia nggak ada S-nya Bapak Ibu, anak-anak muda. Artinya apa? Nggak ada pilihan lain. 99 ini harus ada di dalam kehidupan kita yang mengaku Kristen, yang mengaku anak Tuhan. Nah, pertanyaannya bisa nggak ya gitu ya? Saya pun harus bertanya kepada diri saya sendiri, bisa nggak? Nah, kalau karunia rohani dari 2 bulan belakangan ini ada total 15. Kita sudah pernah bahas berbulan-bulan ya. Hanya satu yang memiliki keuntungan untuk diri kita sendiri, yaitu apa Bapak Ibu? Bahasa roh. 14-nya itu karunia itu untuk orang lain. Saya mau bahas secara singkat saja. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Slide kedua. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Ini bicara tentang hubungan kita sama Tuhan. Kita nggak bisa dapetin kasih dari manusia. Kita nggak bisa dapetin damai sejahtera hanya karena kita lagi diberkati. Kita nggak bisa bersukacita hanya karena aku lagi punya baju baru, mau Natal nih. Nggak bisa. 3 hal yang pertama mutlak ini harus dapetinnya dari Tuhan. Dan ini bicara apa? Bicara hubungan kita sama Tuhan. Kita tidak bisa kita tidak bisa maju kepada buah yang keempat, kelima, sampai ke-9. Kalau yang 3 ini kita tidak bisa pastikan kita sudah dipenuhi. Dan itu dapat dari Tuhan. Firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 5 dikatakan begini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dimulai dengan kasih, ditutup dengan penguasaan diri. 3 hal ini kalau kita tidak bisa dapatkan dari Tuhan, maaf ya saya harus bilang, kita akan jadi orang Kristen yang gak bisa berbuah secara maksimal. Kalau kita dipuaskan dengan kasih Kristus, percayalah, saya yakin sekali kita akan jadi orang Kristen yang memancarkan kasih kepada orang lain tanpa perlu pakai banyak ngomong. Kalau kita puas dengan kasih Kristus, kalau kita memiliki hubungan yang intim, kita tahu bahwa hidup kita itu tinggal di dalam pokok anggur itu gitu. Tiap hari kita punya persekutuan, kita baca firman, kita berdoa dan kita nempel sama dia. Dikatakan apa? Dia itu pokok anggur. Kita carang gitu, gak bisa kita jauh dari Tuhan tuh gak bisa. Sukacita, kita gak bisa bersukacita hanya gara-gara yang anak muda lagi punya pacar. Sukacitamu terus cuman diukur ketika mama papamu beliin handphone iPhone. Waktu handphone kamu handphone yang cuman KW-nya iPhone yang dari China, terus kamu gak sukacita. Gak bisa. Sukacita ini bicara bahwa kita dapetin dari Tuhan. Baik tidak baik keadaan kita. Kita harus jadi orang Kristen yang memancarkan sukacita tanpa harus banyak bicara. Orang ketemu kita, ketemu anak ini tuh kayaknya asik ya gitu, langsung happy bawaannya. Ketemu ibu ini, saya langsung senang gitu loh. Saya kayaknya yang berbeban berat dari rumah sampai di sini cuma shalom. Itu langsung memancarkan sukacita. Damai sejahtera sama. Kita tidak bisa bilang, oh aku kok gak damai ya. Padahal gara-gara apa? THR-nya belum turun. THR belum turun terus, aduh aku kehilangan damai sejahtera nih gitu. Jadi kita tuh menggantungkan sukacita sama damai sejahtera itu dengan lingkungan luar. Oh itu salah. 3 poin ini wajib dan harus kita dapatkan hanya dari pribadi Tuhan sendiri. Baik tidak baik. Jadi jangan salah ya. Kita seringkali berpikir begini, dari outside ke inside. No, 3 hal ini harus inside dulu baru outside. Gak apa-apa lagi lewati lembah air mata, tapi setiap ketemu orang kita bawaannya damai. Kita bawaannya happy. Kita bawaannya berbahagia, sampai orang berpikir kayaknya gak pernah punya ada masalah nih ibu ini, si bapak ini happy terus ya, gak pernah punya masalah gitu. Padahal cuma satu kekuatannya,
dia punya hubungan yang intim sama Tuhan. Dan dia dipuaskan dengan hadirat Tuhan, dengan hubungan dengan Tuhan gitu. Dia puas, dia tidak pusing dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Karena dia tahu Allah turut bekerja dengan segala sesuatunya itu untuk mendatangkan kebaikan. Nah kemudian kita bicara kepada next. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Amsal 16 ayat 32 berkata seperti ini. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Menarik ya. Sabar kemudian menguasai diri. Jadi di buah yang keempat itu ada kesabaran ditutup dengan penguasaan diri. Dan Amsal 16 ayat 32 itu ada dua hal itu. Yang kesabaran ada yang menguasai. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Di dalam cerita Perjanjian Lama itu yang namanya kemenangan, pahlawan, perang itu biasa kita temukan. Titik yang paling amat sangat menyenangkan dalam Perjanjian Lama itu adalah ketika mereka menang dan kemudian mereka menjadi pahlawan. Bayangkan firman Tuhan bisa bilang orang yang sabar lebih levelnya daripada seorang pahlawan. Saya tahu untuk menjadi orang yang sabar itu amat sangat tidak mudah. Betul apa betul Bapak Ibu, anak-anak muda? Apalagi menguasai diri. Ini sebenarnya kalau saya berpikir dan merenungkan begini ya, asal kita sudah berhasil di kesabaran dan penguasaan diri, sebenarnya yang kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan itu otomatis bisa mengikuti. Karena ini dua poin yang paling sulit, amat sangat sulit. Dan seringkali begini, menariknya Tuhan kita, kalau kita lemahnya di situ, ditemuin kejadiannya ya begitu-begitu juga. Contoh. Saya tuh orangnya agak sulit juga untuk menjadi orang yang sabar. Sebenarnya saya bukan orang sabar banget gitu. Tapi seringkali dalam kejadian, saya ditemukan satu situasi dan keadaan yang memaksa saya untuk sabar. Jadi kadang-kadang ini apa ya? Ini Tuhan nih kayaknya yang begini-begini ketemu terus. Rasanya udah pengen gitu, pengen marah, pengen komplain, pengen kesel gitu. Tapi Tuhan tuh kasih terus di dalam posisi seperti itu, kejadian seperti itu. Dan saya tahu semakin kita ingin diubahkan sama Tuhan, semakinlah kita akan menghadapi hal-hal yang tidak mudah dalam hidup kita. Kalau kita lihat ya di kisah tentang Ayub ya, saya tidak menemukan ada satu manusia setragis Ayub di dalam Alkitab. Enggak ada. Dalam satu hari dia kehilangan 10 anak. Dalam satu hari dia kehilangan semua harta kekayaannya. Bahkan dia kehilangan kesehatannya. Yang menarik begini Bapak Ibu anak-anak muda. Ayub dikatakan itu orang yang saleh. Tidak ditemukan kesalahannya. Tapi lihatlah perjalanan hidupnya. Sampai pasal 42 itu bicara tentang kesusahan. Kesusahan loh, orang saleh. Yang menarik apa? Di awal, di kitab-kitab awal kalau Bapak Ibu nanti baca lagi, dia perkataannya begini, aku tuh kenal Tuhan dari apa kata orang. Karena kalau bicara tentang histori itu dia tinggal di Timur Tengah dan kemudian Allah yang dia kenal tuh sebenarnya belum ada penyebutan seperti Allah Israel. Karena itu zamannya zaman Abraham masih tua sekali gitu. Jadi dia cuma bilang gini, aku mengenal Tuhan atau Allah dari kata orang. Tapi ketika dia mengalami kesusahannya di ending dari hidupnya, dia semakin mengenal siapa Tuhan. Jadi seringkali penderitaan, lembah kekelaman, hal yang gak enak dalam hidup kita itu sebenarnya untuk memproses supaya apa? Muncul buah-buah daripada roh. Muncul kasih itu juga ada buahnya. Nah jangan pernah berharap untuk menjadi orang Kristen yang berbuah, kita pengennya jalanannya kayak jalan tol. Kita pengennya hidupnya oke-oke aja. Kita pengennya hidupnya yang mudah-mudah saja. Kita minta A, Tuhan siapin besok A. Kita minta B, besok terjadi B. Oh gak bisa Bapak Ibu, gak seperti itu pula rumusnya ngikut Tuhan. Nah kemudian pertanyaannya begini, terus gimana dong supaya kita bisa
selaras, kita bisa ngikutin Tuhan, terus kita bisa benar-benar berbuah. Kita buka di Galatia 5 ayat 17 sampai 18. Dikatakan seperti ini, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Sekali lagi ya, saya ulangi. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Kita harus sadar bahwa hidup kita itu terdiri dari 3. Roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh ini udah pasti ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, itu sudah berdosa. Ada kutuk dosa di dalamnya. Nah, Yesus menjelma menjadi manusia ya, Tuhan menjelma menjadi manusia, terus kemudian kita juga punya hubungan langsung sama Tuhan. Tapi pada dasarnya tubuh kita ini punya kecenderungan untuk melakukan dosa. Bahkan Paulus itu sempat bilang di dalam kitabnya, dia tuh ingin melakukan yang baik tapi bukan yang baik yang keluar. Artinya untuk kita memiliki buah roh itu memang tidak pernah mudah. Pertanyaannya gimana? Kalau kita sudah bahas tentang karunia rohani, kita sudah bicara tentang karunia melayani, kita punya satu pribadi yang akan menolong kita. Siapa Bapak Ibu? Roh Kudus. Jadi kalau kita belum dipenuhi dengan Roh Kudus, tanda awal berbahasa roh, kemudian kita tuh tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan, percayalah kita akan susah payah. Kita tidak mungkin menjadi orang yang lemah lembut, kita tidak mungkin menjadi orang yang sabar, kita tidak mungkin menjadi orang yang bisa menguasai diri kita. Menguasai diri itu sampai hal yang paling simpel loh, masalah makan. Kalau kita tahu gak boleh makan cabai, kita makan, itu tidak ada penguasaan diri. Yang tersinggung, senyumlah Anda. Kalau kita tahu kita gak boleh makan kolesterol lagi karena kita udah kolesterol, kita makan, di situ tidak ada penguasaan diri. Itu buah loh, itu buah. Tapi daging ini rasanya, gak mau ada aturan, gak mau gitu. Kita sesukanya kalau bisa hidup. Bicara tentang disiplin waktu, sudah tahu jam segini harus hadir untuk berdoa, terus tanpa alasan yang jelas datang seenaknya. Itu juga bicara tentang tidak ada buah rohnya. Hidup kita itu tuh kayak display. Kalau kita lagi window shopping ya, kita ke mall, kita kan suka lihat ya, baju di patung bagus gitu ya, merek-merek yang terkenal gitu kan. Kita jalan aja, orang tahu kita Kristen, kita tuh lagi jadi displaynya Tuhan. Jadi pertanyaannya gini, gimana kita mau menceritakan Tuhan kalau hidup kita tidak memiliki buah roh dan kita tidak ada tidak ada sesuatu hal yang memang orang tuh sampai penasaran gitu loh. Kristus itu kayak gimana sih? Pribadi Yesus itu seperti apa sih? Saya pernah punya satu pengertian ketika saya mengalami banyak hal. Be real with God. Yang membuat kita gagal dalam perjalanan iman kita adalah ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan tidak dengan real, tapi hanya sebatas ritual dan rutinitas. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu dan anak-anak muda, orang yang berdiri di sini, bahkan saya sekalipun, bahkan pendeta besar sekalipun, yang ketika dia menyampaikan firman atau mengadakan KKR, ribuan orang diselamatkan, dia itu tidak akan pernah luput dari dosa. Dan belum tentu perjalanan iman dia akan memiliki kemenangan. Kenapa? Kalau dia hanya melakukan perjalanan iman dia dengan Tuhan itu hanya sebatas ritual dan rutinitas, jangan heran hari-hari ini kita dengar hamba Tuhan yang diurapi luar biasa, kok bisa begitu? Jatuh. Kok bisa? Ya ampun, aku dengar lagunya aja aku diberkati. Wow, aku dengar khotbahnya, waduh kalau lagi doa Bapak itu, wah saya nikmati hadirat Tuhan. Kok bisa? Ini jujur, ini menjadi koreksian saya setiap hari. Makanya saya selalu ajarin kalau anak-anak muda atau siapa yang kenal dengan saya selalu belajar begini, please jangan bikin pelayanan itu hanya sebuah rutinitas dan ritual. Yang rugi kita. Kayak saya nih, saya khotbah, saya memberikan firman, banyak Bapak Ibu atau anak-anak muda diberkati. Tapi ketika saya tidak menerapkan hubungan yang real dengan Tuhan, benar-benar menaruh Tuhan itu secara real, bukan rutinitas, bukan ritual, percayalah, saya bisa menang
Tapi ketika saya cuman, oh ya udah saya dikasih khotbah, oke saya khotbah saya siapkan, oh mudah siapin khotbah, nanti Tuhan lawat gitu. Tuhan lawat ketika saya khotbah itu punya kepentingan Tuhan kepada Bapak Ibu dan anak-anak muda. Tapi kalau saya tidak benar-benar menghidupi apa yang saya khotbahkan, kalau saya tidak punya hubungan yang benar-benar, oh Tuhan, Engkau yang menjadi kekuatan, Engkau Bapa, Engkau sahabat. Percuma saya nanti kayak calo. Bapak Ibu tahu calo ya? Ya. Ayo beli tiket Singapura. Dia berangkat nggak? Singapura. Yang jual tiketnya berangkat nggak? Kagak. Kita seperti itu ketika apa? Kita agamawi. Saya pakai bahasa agamawi yang paling amat sangat ekstrim. Bagus. Pelayanan sibuk dari Senin ketemu Senin. Kalau bisa 24 jam jadi 27 jam. Semuanya urusan gereja. Pertanyaannya satu. Rutinitas dan ritual saja kah? Atau memang kamu punya hubungan yang intim sama Tuhan? Jadi ini selalu menjadi koreksian saya di dalam kehidupan saya sehari-hari. Saya selalu bilangnya, Tuhan saya gak mau bikin Tuhan itu cuman kayak apa ya? Oh iya gitu, oke aku bangun pagi, aku doa, aku baca Alkitab, udah. Terus sepanjang hari, oh hari ini aku mau latihan musik, mau Natal, mau ini. Terus kemudian saya tidak mengalami Tuhan sendiri. Saya paling sebel kayak begitu. Saya sering ngobrol sama Gary gitu kalau udah bicara pujian penyembahan. Saya paling sebel kalau dalam pujian penyembahan, dalam ibadah, dalam doa, apapun bentuknya saya gak ketemu Tuhan. Saya tuh rasanya aduh gitu. Kok gak enak ya nyembah nih, kayaknya hatiku lagi kenapa nih gitu. Kok saya kayaknya gak ngegerget nih. Saya paksa diri saya seperti itu gitu. Dan puji Tuhan saya punya suami yang memang begitu gitu. Jadi di rumah pun kadang-kadang nanti cuma main gitar sebentar, kita tuh udah jadi orang yang gampang menangis di hadapan Tuhan. Kenapa? Bukan karena cengeng Bapak Ibu, bukan. Karena kita tahu bahwa He is the real God. Karena kita tahu ketika kita lewati lembah kekelaman, ketika kita ngadepin hal yang gak enak, kita tahu ada Tuhan di dalamnya. Karena kita tahu yang memberi kemenangan kita itu Tuhan. Bukan karena kekayaan, bukan karena jabatan atau apapun. Sekalipun dia tidak kelihatan, tapi aku bisa pastikan dia real dalam hidupku. Harusnya seperti itu orang Kristen. Kita gak perlu banyak ngomong. Kalau hidup kita itu memancarkan kasih Kristus. Kalau hidup kita itu berbuah. Betul kita gak akan pernah bisa sempurna. Untuk memiliki 9 buah roh ini tidak mudah. Tapi saya tahu Tuhan itu memampukan kita. At least kalau dulu saya kesabarannya hanya di level 1. Saya percaya banget sekarang saya ada di level 5 mungkin 6. Saya mau cerita satu kesaksian. Saya tahun ini tuh bukan tahun yang cukup mudah buat saya. Dari awal tahun saya mengalami satu proses yang amat sangat tidak mudah. Tidak mudah gitu. Rasanya keinginan daging itu mau dominan daripada keinginan roh. Sampai belum selesai yang itu, sampai beberapa waktu yang lalu saya juga dibawa kemudian dengan satu kondisi. Yang sepertinya gini, saya disudutkan. Kedagingan saya tuh disudutkan untuk sepertinya suruh mati gitu. Tapi rasanya nggak bisa. Sampai berapa waktu yang lalu saya sampai nangis gitu. Orang berpikir nangis karena masalah, tidak. Karena kondisi ini saya harusnya bisa ngelawan tapi saya nggak boleh ngelawan. Saya harusnya bisa memberikan jawaban tapi saya nggak boleh memberikan jawaban. Pemimpin hanya bisa bilang diam, berdoa, diam, berdoa. Wah itu ibarat kayak pelurunya nggak satu, banyak. Kayaknya udah bolong sini. Aku cuma disuruh diam. Aku tidak boleh menjawab. Aku tidak boleh mengklarifikasi. Tahu Bapak Ibu, itu satu momen yang amat sangat saya rasanya itu ya. Imeldanya tuh diinjak-injak sampai level paling bawah. Injak-injak. Wah Tuhan, saya sampai teriak tau gak? Tuhan, begini banget sih gitu. Mau ajarin saya untuk jadi orang yang menguasai diri dan sabar tuh begini banget Tuhan. Saya sampai nangis, sampai sesek nafas. Hanya gara-gara apa? Firman Tuhan bilang gini, keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Ini di dalam ini kayak satu ngomong ini, satu ngomong lawan, satu no diam. Wah, puji Tuhan, kejadian itu ada suami saya.
Dia doa buat saya. Kemudian dia berikan kata-kata hikmat. Saya sampai bilang gini, kamu kok sampai nangis begini? Saya nangis karena saya tidak mau salah di hadapan Tuhan. Saya dalam setiap kali saya ngadepin masalah, cuman satu kalimat saya nggak mau salah di hadapan Tuhan. Saya nggak mau keputusan saya salah di hadapan Tuhan. Itu yang buat saya nangis. Karena apa? Daging ini rasanya udah mau memberontak, udah mau marah, udah mau ngelawan, udah mau macam-macam deh. Tapi itulah fungsinya Roh Kudus, Bapak Ibu. Ketika kita menaruh Tuhan itu real dalam hidup kita, Roh Kudus itu kita fungsikan, kita aktifkan setiap saat. Percayalah, engkau pasti menang. Mau ngadepin apapun, pilihannya hanya dua. Opsinya secara daging atau secara roh. Tapi saya percaya kalau kita intim sama Tuhan, kita melekat sama Tuhan, pasti keputusan yang kita lakukan sesuai dengan roh. Saya kasih ayat closing. Ini luar biasa nih gereja mula-mula. Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mereka tuh nggak sebarin flyer, nggak bikin brosur, nggak pakai sosial media atau apa, nggak. Kerja mereka hanya memuji Allah, dipenuhi dengan roh, preaching. Tapi dikatakan mereka disukai oleh semua orang. Dan saya percaya kalau mereka disukai sama semua orang, itu bukan hanya bicara tentang khotbah-khotbahnya. Tetapi karena hidupnya mereka lihat, oh ini toh yang namanya murid Yesus. Oh ini toh yang katanya sudah jadi pengikut Kristus. Karena pada masa itu Yesus itu tidak semua orang percaya bahwa dia adalah Mesias. Tapi luar biasanya ketika mereka disukai semua orang, Tuhan sendiri yang menambahi jumlah mereka. Bahkan apa? Bukan hanya jumlahnya yang banyak, tapi semuanya diselamatkan. Untuk menjadi sebuah gereja yang benar-benar bertumbuh. Saya tahu cuma satu kok rumusnya. Yuk kita berlomba-lomba mencerminkan karakter ilahi. Karakter Kristus berbuah, dan berbuah. Karena ketika kita berbuah, kita nggak perlu banyak ngomong panjang lebar. Orang akan, kamu gereja di mana? Aku ikut dong. Kamu komunitas di mana? Aku ikut dong. Keluarga kita yang nggak pernah ke gereja juga bisa datang gitu, tanpa kita harus khotbahin. Intinya apa? Berbuah. Dan satu lagi di Matius 7 ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kalau Bapak Ibu dan anak-anak muda kita yakin kita ada di dalam satu pohon yang benar. Ya, Tuhan, kita melekat sama Tuhan dan kita tuh ibaratnya juga jadi pohon gitu. Pasti kelakuan kita, tingkah laku kita, cara kita bicara, cara kita melakukan segala sesuatunya itu pasti baik. Karena gak mungkin kalau pohonnya orangnya rohani, intim sama Tuhan terus keluarnya gak baik, itu gak mungkin. Tidak mungkin. Dalam proses oke. Ya seperti tadi saya bilang, dulu level sabarnya di 1 waktu baru-baru kenal Tuhan. Tapi kemudian Tuhan sempurnakan. Orang harus bisa bilang gini, dulu kamu gak kayak gini loh. Sekarang kamu lebih sabar ya. Dulu kamu gak bisa menguasai diri soal makan. Sekarang hebat banget kamu, rajin puasa, bisa kuasai diri makan. Luar biasa. Jadi orang tuh lihat bahwa buahnya tuh nampak gitu. Gak hanya sekedar orang tahu kita melayani, tapi kemudian orang tidak ada bisa memuji kita, memuji loh. Orang tuh harus bisa muji kita karena Tuhan yang hidup di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu, saya undang WL. Pagi hari ini saya tidak tahu apa yang lagi dialamin Bapak Ibu, bahkan anak-anak muda yang hadir. Tetapi saya mau mengingatkan begini, kalau dalam 3 bulan ini, kemarin ada karunia rohani, kemudian karunia melayani dan ditutup dengan buah roh. Pas kita lagi merayakan Natal, satu yang saya tahu, Tuhan itu mau membawa setiap kita itu menjadi sempurna dan semakin serupa dengan Tuhan.
Izinkan Roh Kudus itu bicara dan izinkan setiap hari Roh Kudus itu mengajar setiap kita. Saya boleh undang Bapak Ibu, anak-anak muda bangkit berdiri. Jangan izinkan kedaginganmu menang ya. Kita peperangan, kekristenan kita itu bicara peperangan. Kekristenan kita itu bukan bicara enak-enak, tapi kekristenan kita itu bicara tentang medan peperangan. Medan peperangan apa? Di dalam diri, antara keinginan roh dan keinginan daging. Jadi apapun yang Anda sedang alami, Bapak Ibu, saudara-saudari yang sedang alami hari-hari ini, percayalah, He is the real God. Dia Allah yang nyata kok. Gak apa-apa kamu lewatin lembah air mata, gak apa-apa kamu lewatin api kayak Daniel, kayak Sadrak, Mesak, Abednego, tapi pastikan engkau bersama dengan Tuhan. Pastikan Tuhan ada di dalam hidupmu. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Janji-Mu menjadi kekuatan kami ya Tuhan. Ya Tuhan. Lewati Setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku. Boleh sekali lagi dari awal yuk, jemaat saja, Bapak Ibu dan anak-anak muda saja. Dengan iman yuk, dengan iman kita ngomong sama Tuhan. Ya, Tuhan, ini iman kami di hadapan-Mu. Yes, janji-Mu yang menguatkan kami ya Tuhan. Ya Tuhan. Lewati setiap masalah. Terima kasih buat segala hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Ya Tuhan, Engkau penolong kami. Engkau penolong kami Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu yuk. Sama-sama kita
biar musik saja mengalirkan lembut. Oh ralabasyanda ya ralalalala ya ralalala ya ralalala. Oh rabakata kaya rana masyeka raya rararaba ya raba ya raba. Angkat ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Pastikan bahwa engkau tahu janji Tuhanlah yang menguatkan engkau sampai kepada hari ini. Oh ralalaba syanda ya ralalala. Bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi semata-mata karena roh Allah yang di dalam hidup kita. Oh ralama syera ralalala bo ya ralalala. Irabakataka ya ralaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh ralalaba ya ralalaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Oh raba syanda ya rada. Mari angkat terus doa-doa kita di hadapan Tuhan. Oh raba syanda ralaba. Oh terima kasih ya Tuhan. Allah yang baik, Allah yang baik, Allah yang baik. Oh rabakasyera Allah yang setia, Allah yang setia, Allah yang setia, Kau setia, Kau setia. Oh rada bayar, rada. Oh ralalabo, ya ralalalabo, ya ralalalabo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, rabakasyanda ya rada. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami tahu janji-janji-Mu yang menguatkan kami sampai kepada hari ini ya Tuhan. Firman-Mu yang terus menjadi kekuatan bagi setiap kami. Bahwa kami semakin hari semakin sempurna dan serupa dengan Engkau ya Tuhan. Kami berjanji menempatkan pribadi-Mu menjadi pribadi yang nyata di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami tidak akan menjadi orang-orang Kristen yang hanya menganggap Engkau menjadi sebuah ritual atau rutinitas semata-mata ya Tuhan. Kami berjanji Tuhan di hadapan-Mu ya Aba, pagi siang hari ini kami akan membuat Engkau menjadi pribadi yang nyata di dalam hidup kami. Kami akan meresponi kelahiran dan kematian-Mu di dalam hidup kami. Kami akan meresponi pengorbanan-Mu. Kami akan meresponi kasih setia-Mu ya Tuhan. Bahkan kesetiaan-Mu. Ketika kami tidak setia, kami tetap melihat Engkau Allah yang setia buat setiap kami. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus menguasai hidup kami hari-hari ini Tuhan. Kami tahu hari-hari ke depan ini tidak menjadi hari-hari yang lebih mudah buat kami. Tetapi kami tidak akan pernah takut karena kami punya Engkau di dalam hidup kami. Kami punya Roh Kudus yang akan banyak mengajar kami, menuntun kami, yang memampukan kami untuk kami berjalan di dalam roh bukan di dalam kedagingan kami. Oh ralaba syanda ya ralalaba ya ralalaba. Biarlah di bulan Desember ini Tuhan, di mana kami mengenang kembali kelahiran-Mu, ini tidak hanya menjadi sebuah ritual atau rutinitas ya Tuhan, tetapi kami semakin mengingat betapa Engkau Allah yang mengasihi setiap kami. Betapa Engkau Allah yang begitu rindu untuk kami mendekat kepadamu ya Tuhan. Biarlah bulan ini kami semakin terheran-heran melihat kedahsyatan-Mu. Sekalipun mungkin kami sedang berada di lembah kekelaman, sekalipun mungkin kami sedang berada di lembah air mata, mungkin kami sedang merasakan pemurnian dari api itu, tetapi kami tahu Engkau ada bersama kami, dan kami yakin kami akan melewati semuanya ini dengan kemenangan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati umat-Mu yang hadir pagi siang hari ini ya Tuhan. Berkati pribadi lepas pribadi. Engkau jamah apa yang menjadi kebutuhan mereka, Engkau jawab dengan cara-Mu ya Tuhan. Izinkan mereka menjadi umat yang semakin layak di hadapan-Mu. Bawa mereka untuk semakin mendekat kepadamu. Bawa mereka untuk semakin intim dengan Tuhan. Dan kami rindu gereja ini dipenuhi dengan orang-orang yang bertumbuh, yang berbuah, sehingga banyak orang boleh melihat Kristus di dalam hidup kami dan mereka boleh datang ke tempat ini. Izinkan kami menjadi
pelayan-pelayan-Mu yang disukai banyak orang ya Tuhan. Disukai banyak orang. Karena ada kasih Kristus yang memancar dari kehidupan kami. Terima kasih hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus terus berbicara Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saatnya kita mempersiapkan persembahan kita. Sambil kita mempersiapkan persembahan, kita akan mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ini. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus. Berikut warta sepekan GB Stomo Tower Minggu 11 Desember 2022. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama hadir beribadah di tempat ini. Kiranya kita dapat beribadah bersama-sama kembali di minggu depan serta mengajak teman-teman yang lain. Yang kedua, ibadah raya GB Stomo Tower dilaksanakan dalam 2 sesi, di mana sesi pertama di pukul 11 WIB dan sesi kedua di pukul 16 WIB atau 4 sore. Dihimbau agar setiap jemaat dapat hadir tepat waktu dan dapat mengikuti ibadah sampai selesai setelah ditutup dengan doa berkat. Ibadah ini dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan dan selama ibadah berlangsung, jemaat dihimbau untuk tetap memakai masker dan menonaktifkan nada dering HP atau di silent. Yang ketiga, bagi jemaat yang ingin didoakan dapat menghubungi asyar yang bertugas setelah selesai ibadah atau dapat menghubungi Bapak Edward dengan nomor handphone 0813 6545 5703 atau dengan Bapak Torang dengan nomor handphone 0821 6418 3467. Mari bersama-sama bergabung dalam Family Altar atau FAGB Stomo Tower di ruangan ini di setiap minggu kedua pada hari Jumat pukul 18.30 WIB atau jam 6.30 sore. Dan ibadah pemuda atau youth diadakan setiap hari Sabtu pukul 18.30 bertempat di ruangan ini juga. Yang keenam, Departemen Musik membuka kesempatan bagi jemaat yang rindu untuk melayani sebagai WL, singer, musisi dan juga multimedia. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani dapat mengikuti training Departemen Musik yang akan diadakan setiap hari Jumat pukul 3 sore bertempat di ruangan ini. Atau dapat menghubungi ASER ataupun grup tim musik yang lagi bertugas. Yang ketujuh, persembahan dapat juga diberikan melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 83722862228 atau informasi rekening dapat juga dilihat di atas kotak persembahan. Yang kedelapan, informasi kegiatan gereja maupun tayangan ibadah raya dapat diakses melalui media sosial, YouTube, Facebook dan juga Instagram GB Stomo Tower. Jemaat Tuhan dapat like, subscribe atau share media sosial gereja kita. Yang kesembilan, kami mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang tidak merokok di dalam gedung Stomo Tower dan telah menjaga kebersihan rumah Tuhan. Untuk ibadah Natal yang akan diadakan di GB Stomo Tower ini akan diadakan di tanggal 25 dengan satu sesi, yaitu di pukul 11 WIB. Pukul 17, oh ya. Kami ulangi, untuk ibadah Natal di GB Stomo Tower akan diadakan di tanggal 25 Desember di jam 5 sore, bertempat di ruangan ini. Mari kita ajak saudara-saudara kita ataupun teman-teman kita semua dapat hadir di sini bersama-sama kami untuk beribadah bersama. Terima kasih. Demikian warta sepekan, sampai bertemu minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang Bapak Ibu, anak-anak muda bangkit berdiri. Sebelum kita doa tutup, hari Sabtu ini nih ada banyak anak muda nih, hari Sabtu ini ada Natal anak muda. Jadi kalau bisa datang, kita bakalan ada games, kita ada MC, ada tuker kado, pokoknya seru deh. Dress code-nya itu merah casual, betul ya, merah casual ya. Jadi pastikan teman-teman anak muda nanti kasih tahu untuk lebih detail lagi. Baik, mari kita tutup ibadah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau satu hari lagi Tuhan izinkan kami boleh beribadah, kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kami tahu semua karena kasih kemurahan Tuhan kami boleh ada di tempat ini.
Siang hari ini Tuhan kami berdoa buat para pemimpin kami Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan buat gembala pembina kami yang ada di Jakarta, buat Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo dengan keluarga besar yang Kau berkati, dengan semua tim penggembalaan yang ada di Jakarta. Kami berdoa buat gembala pembina kami, Bapak Pendeta Bambang Jonan Tuhan beserta dengan keluarga. Begitu juga untuk eksekutif pastor kami Bapak Pendeta Edi Prayitno dengan keluarga besar yang Kau berkati. Juga kami berdoa untuk associate pastor Tuhan, Pak Joshua Ginting dan Pak Jansen Lase. Dan kami juga secara khusus berdoa buat Bapak Gembala kami yang ada di tempat ini dengan tim penggembalaan yang ada. Biarlah Tuhan hamba-hambamu ini Kau berikan terus wahyu, Kau berikan terus pengertian-pengertian akan Tuhan. Kau tambah-tambahkan hikmat-Mu, Kau tambah-tambahkan kebijaksanaan-Mu, sehingga sungguh mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang berhati Bapa, yang membawa umat-Mu untuk menjadi umat yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa buat kota kudus-Mu Israel, buat kota kudus-Mu Yerusalem. Diberkatilah tembok-tembok-Mu, diberkatilah puri-puri-Mu. Kami percaya ketika kami memberkati umat pilihan-Mu, maka berkat itu akan mengalir kepada setiap kami, kepada bangsa kami, kepada kota kami, bahkan kepada keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Maka kami mau pulang, sebelum pulang kami rindu menerima berkat. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat, berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tidak pernah berkesudahan, dan persekutuan yang manis daripada Allah Roh Kudus. Itulah yang menyertai setiap kita dari hari ini, esok hari, bahkan ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah percaya dan terima berkat, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Anak-anak muda ditunggu hari Sabtu Natalnya di sini. Amin. Kami mau menginformasikan bahwa sepanjang bulan Desember ini sampai pada hari Natal, gereja mempersilakan bagi jemaat yang ingin mempersembahkan persembahan Natal ataupun persembahan ucapan syukur, boleh memasukkannya ke dalam amplop biru dan memberi kode persembahan Natal. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, boleh memasukkannya ke dalam kotak yang tersedia. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Ucapkan syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya.
Haleluya.